5 hal yang perlu dilakukan Pep Guardiola untuk menghentikan rentetan kekalahan Man City. 1. Evaluasi taktik dan formasi. Meninjau kembali formasi. Guardiola dikenal dengan fleksibilitas taktisnya. Jika sistem yang ada tidak berjalan baik, mungkin saatnya untuk mengeksplorasi formasi yang berbeda. Misalnya, jika permainan menyerang terlalu terbuka dan rentan, dia bisa beralih ke formasi yang lebih solid defensif seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3 dengan lebih banyak kontrol di lini tengah. Kemudian, Pep juga mesti menyesuaikan gaya bermain. Jika City terlalu sering menguasai bola tetapi gagal mencetak gol, Guardiola bisa mempertimbangkan untuk bermain dengan lebih cepat, mengandalkan serangan balik yang lebih tajam, atau lebih banyak melakukan umpan langsung ke depan. 2. Meningkatkan soliditas pertahanan. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah kebocoran gol yang berulang. Guardiola perlu memastikan bahwa para bek, baik itu Ruben Dias, John Stones, atau pemain lain, memiliki komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Dia juga bisa menekankan pentingnya kehadiran penjaga gawang misalnya, Ederson dalam menghalau serangan lawan. 3. Mengembalikan kepercayaan diri pemain. Membangun mentalitas pemenang. Kekalahan beruntun seringkali memengaruhi mentalitas tim. Guardiola harus bisa menanamkan kembali rasa percaya diri pemain, menjaga moral tim agar tetap tinggi meski berada dalam fase negatif. Ini bisa dilakukan dengan memberi lebih banyak kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka atau memberi dukungan psikologis lebih. 4. Rotasi pemain dan menghindari keletihan. Jika City mengalami kekalahan beruntun, faktor kelelahan bisa menjadi salah satu penyebabnya. Guardiola perlu lebih cermat dalam rotasi pemain, memberi waktu istirahat yang cukup, dan memastikan bahwa pemain tidak kelelahan baik secara fisik maupun mental. Pemberian kesempatan kepada pemain muda. Pemain muda atau pemain cadangan yang kurang terlibat dalam starting 11 bisa diberikan kesempatan lebih, untuk menjaga keseimbangan fisik dan memberi energi baru ke tim. 5. Menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Tidak terburu-buru mengambil keputusan, menghadapi rentetan kekalahan bukan waktu yang tepat untuk membuat perubahan drastis. Guardiola dikenal dengan filosofi bermainnya yang berbasis penguasaan bola dan kontrol. Ketika tim mengalami penurunan performa, penting untuk tetap tenang dan tidak tergoda untuk membuat keputusan panik seperti mengganti terlalu banyak pemain atau mengganti filosofi permainan secara total. Benjamin Mendy menang gugatan, Man City harus lunasi utang gaji. Perjuangan Benjamin Mendy menuntut haknya ke Manchester City berbuah manis. Citizens dinyatakan harus membayar kekurangan gaji bek asal Prancis itu. Mendy menjalani persidangan di pengadilan ketenagakerjaan sepanjang tahun ini. Pemain 30 tahun itu menuntut haknya dibayar, yang sempat ditangguhkan City sejak 2021 hingga 2023. Dalam persidangan, Mendy mengungkap dirinya diperlakukan tak adil oleh City. Sebab, pemain lain disebut juga berbuat kenakalan, terkait pesta dan wanita. Utang City kepada Mendy disebut mencapai lebih dari 11 juta pound atau sekitar 224 miliar rupiah. Menurut Mendy, City sudah wan prestasi karena melanggar kesepakatan di awal. Sebab, City berjanji akan melunasi sisa gaji andaikan Mendy dinyatakan tidak bersalah. Ketika Mendy kini sudah bebas dari segala tuduhan, City belum melakukannya. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang, Mendy akhirnya memenangi gugatan ke City. Manchester City sampai saat ini belum memberikan konfirmasi atas keputusan pengadilan yang memenangi Mendy. Bek 30 tahun itu bersyukur karena haknya bisa didapatkan. Man City kalah 3 kali beruntun, alarm bahaya bagi Guardiola. Pelatih Manchester City Pep Guardiola malah makin tertantang melakukan perubahan setelah tim asuhannya menelan 3 kekalahan beruntun di berbagai kompetisi. Teranyar, Man City dipaksa menyerah 1-4 dari Sporting Lisbon dalam lanjutan Liga Champions musim ini di Stadion Jose Alvalade, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024 dini hari WIB. Ini merupakan kekalahan telak dan membuat Kapten Man City Bernardo Silva menyebut timnya sedang berada di masa kegelapan. Namun,
Guardiola tak sependapat dengan Bernardo Silva. Saya tak sependapat dengan Bernardo Silva. Kami tidak berada di masa kegelapan. Kami bermain sangat buruk saat melawan Bournemouth tetapi tampil bagus di sini. Satu-satunya penyesalan adalah kebobolan gol ketiga dan keempat. Penalti itu tidak perlu terjadi. Johar sorot kondisi mengenaskan Man City dengan 10 cedera, Bournemouth tidak kasihan sama sekali. Mantan kiper Manchester City, Johar, membahas soal kondisi mengenaskan mantan klubnya saat ini. Pasalnya, setidaknya 10 pemain sempat dilaporkan cedera dan Manchester City harus tampil terseok-seok dengan sisa pemain yang ada. Meski beberapa dari daftar pemain cedera sudah mulai kembali berlaga atau duduk di bangku cadangan. Setelah tersingkir dari Carabao Cup oleh kekalahan 2-1 melawan Tottenham Hotspur, Manchester City kembali dilibas dengan skor yang sama oleh Bournemouth dan dihajar telak Sporting CP 4-1 di Liga Champions. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, sendiri begitu menyadari bahwa kondisi badai cedera ini sangat berpengaruh bagi timnya. Johar memandang, pincangnya The Citizens menjadi kesempatan emas para tim lawan untuk membantainya selama beberapa pekan ke depan. Saya rasa Pep sangat jelas dengan pesannya minggu ini bahwa ia sudah kehabisan tenaga. Namun, itulah kekejaman liga ini. Tidak akan ada seorang pun di Bournemouth yang merasa kasihan kepada mereka. Telinga mereka akan menajam, telinga Iraola akan menajam dan ia akan berkata jika kami dapat meningkatkan intensitas pada hari Sabtu, maka kami memiliki peluang yang sangat bagus.